Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel ini ya. So, di video ini kita belajar satu model lagi ya. Namanya adalah KNN atau K-nearest neighbor. Jadi, KNN itu simple juga ya dan intuitif supervised machine learning algorithm ya. Sangat intuitif, nanti kalian bisa lihat kenapa seperti itu ya. Ini masih supervised ya, digunakan untuk bisa dua nih teman-teman ya. Bisa klasifikasi sama regresi dua-duanya ya. Kalau di video terakhir kita baca naive Bayes itu cuma klasifikasi. Kalau KNN bisa dua-duanya. Nah, bigger ID-nya apa ya? Bigger ID-nya itu untuk mengklasifikasi atau memprediksi output dari data point ya berdasarkan eh, tetangga terdekatnya gitu ya. Jumlahnya adalah K ya. Entah kenapa namanya K ya, tapi K itu kayak semacam variabel aja sih sebenarnya ya. Entah kenapa pakai K di dalam feature space. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh seperti data kuning ini ya. Misalkan ada data di sini. Kita mau predik ya. Oh, sorry. Ini berarti ada 4 kategori ya. Ada warnanya sendiri, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, misalkan ada suatu data di sini ya. Tek gitu ya, data di sini. Kita mau predik dia itu kelas apa ya. Merah, hijau, kuning, atau biru. Nah, stepnya itu dia akan mencari jarak ke semua titik, terus akan diurutkan ya. Paling deket tuh yang berapa ya. Jadi dia hitung jarak ke semua titik, terus dia urutin ke yang paling dekat. Jumlahnya berapa yang paling dekat. Nah ini tergantung K-nya. Nanti kita bisa set K-nya berapa. Let's say K-nya 3 gitu ya. Let's say K-nya 3. Nah ini urutannya berarti ya. Urutan yang pertama, misalkan dia tuh merah gitu ya. Urutan kedua ternyata dia merah juga. Urutan ketiga dia biru. Nah berarti data baru ini ya tergolong ke kelas merah gitu ya. Jadi misalkan ini biru, ini merah juga, sama aja tetap merah karena 2 lawan 1 lebih menang merah gitu. Nah, gimana kalau imbang ya? Kalau imbang berarti random teman-teman ya. Biasanya kasih alert kayak imbang itu berarti memang susah untuk dipredik gitu ya. Misalkan ini kuning gitu ya. Nah, ini random aja mau merah, biru atau kuning gitu. Atau yang paling dekat biasanya ya, merah gitu. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman ya. Simple banget kan modelnya. Nah, gimana cara kerjanya? Pertama, kita pilih dulu jumlah neighbornya berapa. Ya, ini berarti hyperparameter teman-teman ya. Terus kita kalkulasi distance atau jarak antara query point dengan semua point yang ada di dataset. Ya, misalnya data baru di sini, ya kita hitung semuanya gitu ya. Kenapa semuanya kenapa nggak di sini doang yang dilingkarin? Ya karena kita nggak tahu ya, nggak ada data yang melingkarin ini gitu. Nah, jadi kita cuma ada data titik-titik doang, berarti kita harus mengkalkulasi ini ke semuanya gitu. Nah, kalau kalian lihat ini ribet ya teman-teman ya. Ini bisa aja ON kuadrat nih. Ya, karena setiap data masuk, dia menghitung data semuanya lagi gitu. Terus misalkan kita mau hitung lagi satu, hitung semuanya lagi gitu. Jadi ON kuadrat nih kompleksitinya. Ya, belum lagi ditambah nanti sorting ya, ditambah sorting. Ya mungkin kita pakai merge sort gitu ya atau quick sort gitu. Terus habis calculate semuanya kita hitung distance-nya. Ya, terus kita ambil K yang paling dekat, misalkan 5 gitu ya. Terus kita tinggal make prediction aja. Kalau klasifikasi berarti hitung kelas yang paling frequent ya, paling muncul. Misalkan 5 itu ada dua. Ya misalkan dari 5 data, duanya ini sama, yang lain tuh beda-beda semua ya, berarti assign ke yang kelas ini gitu ya. Untuk yang regression, kita hitung average-nya aja gitu ya. Rata-rata dari sini atau mediannya atau apa, biasanya sih average ya. Gitu. Nah, ada beberapa algoritma distance teman-teman ya. Jadi yang paling sering dipakai sih sebenarnya Euclidean distance ya. Distance ya Euclidean itu kayak Pythagoras gitu ya. Kalau misalkan ada di Cartesian product, ya berarti jarak ini ke sini, ya berarti jarak ini ke sini ya kan, dikuadratin. Ditambah jarak ini ke sini dikuadratin, terus di akar gitu. Ya itu kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti nanti
satu titik lagi kita hitung jaraknya, terus baru di akar 3. Sorry, nggak usah di akar 3, di akar 2. Tapi jaraknya dikuadratin ya, tapi di plus. Nah, rumusnya kayak gini, teman-teman. Nah, kapan dipakai Euclidean? Ini untuk continuous data, ya. Di mana magnitude sama direction matter, ya, karena kita kuadratin, gitu. Oke, terus biasanya di default choice, ya. Biasanya sih ya, kalau nggak mau aneh-aneh, pakai Euclidean aja, gitu. Nah, kalau lower dimensional space, ya udah pakai Euclidean lebih enak gitu ya, lebih akurat mungkin. Advantage-nya dia bekerja di banyak kasus ya, banyak kasus itu dia bagus dan dia memberikan interpretasi natural untuk kedekatan ya di multidimensional space. Jadi lebih enak lihatnya kalau misalnya multidimensional space itu lebih kebayang gitu ya kalau Euclidean. Tapi kekurangannya dia sensitif ke scale of feature ya, mungkin nanti harus di normalisasi dulu ya. Ya normalisasi dulu nih bisa sih. Jadi anggap aja nggak ada disadvantage-nya gitu ya. Ada lagi orang yang pakai Manhattan distance. Jadi Manhattan distance itu sama kayak tadi ya. Misalnya ada kayak gini, dan kalkulasinya ya cuman ini ya ditambah ini gitu ya. Yang namanya Manhattan karena Manhattan kan suatu daerah distrik di New York City. Kebanyakan sih jalannya ya bentuknya kotak-kotak gini ya, grid gini. Jadi kan by walking biasanya ada berapa blok gitu ya. Terus kan ke sini kan nggak bisa lompat ke diagonal gini kan gitu. Jadi makanya rumusnya kayak gini, nggak ada kuadratnya, nggak ada akarnya, ya berarti cuma dikurangin aja gitu. Jadi cuman ini ditambah ini gitu ya. Nah, bagusnya untuk struktur yang grid-like ya, seperti datanya misalkan discrete atau categorical gitu. Tapi sih sebenarnya jarang dipakai ya. Oke, less sensitive ke outlier daripada Euclidean. Terus perform well di high dimensional space karena dia lebih ringan ya secara perhitungan. Lebih ringan. Mungkin kelihatannya lebih ringan sedikit, tapi kalau kita hitung data yang jutaan bisa kerasa sih. Gitu. Nah, ini ya lebih less intuitif dibandingkan Euclidean distance. Nah, ini untuk yang data continuous teman-teman ya, untuk data angka. Kalau data categorical ada beberapa yang lumayan baru juga nih ya. Ada Hamming distance. Itu jadi dia nanti kalau ada string, ya misalkan ABCD, terus ada ABCA. Nah, ini berarti Hamming distance-nya. Kita lihat yang beda ada berapa, ya. Yang beda cuma ada 1, berarti Hamming distance-nya 1. Intinya gitu. Terus matching coefficient. Ini gua nggak tahu ya. Oke, kita skip ya. Checkered distance, karena nggak ada di demo juga nanti ya. Nah, checkered distance itu untuk yang multi-label atau sparse data. Contohnya misalkan data A, dia ada label, dia misalkan kategorinya itu adalah, misalkan kayak makanan gitu ya, misalkan Japanese, terus healthy gitu ya. Ini kategori-kategori ini, atau teks biasanya ya. Terus yang kedua misalkan Japanese, misalkan cheap gitu ya, atau value gitu biasanya. Kalau cheap biasanya orang nggak mau beli ya. Kalau value namanya lebih bagus gitu. Nah, jaga distance itu kita menghitung ini jaraknya berapa gitu ya. Nah, rumusnya itu 1 dikurangin jumlah dari A irisan B dibagi dengan jumlah dari A union B. Nah, berarti ini 1 minus ini ya, unionnya ada 1 ya. Ada Japanese nih 1. Ya, tapi totalnya ada 3 ya, Japanese, healthy sama value. Ya, berarti jawabannya 2/3 checker distance-nya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan oke, nanti kita lihat ya checker distance itu gimana ya di next slide. Terus ada goer distance itu untuk biasanya sih mix ya, semuanya tuh dilengkapin sama dia. Ya, biasanya goer itu di terakhir gitu ya. Handle both
types di satu metrik aja gitu. Jadi mungkin nanti ada data yang kita punya data yang ada campuran, ada yang continuous sama categorical. Nah, keyword distance tuh bisa mengumpulkan semuanya jadi satu matrix doang gitu. Ya, kita lihat contohnya di sini case ya. Jadi ada umur, ya, ada age, gender, browsing time, previous purchase, kategori viewed. Ini misalkan mau menebak apakah orang ini mau membeli atau enggak, membeli barang itu atau enggak di suatu e-commerce misalnya gitu ya. Jadi age-nya 25, 35, ini categorical, browsing time ini berarti continuous, ya, previous purchase berarti categorical atau binary. Kategori viewed itu, nah ini baru yang tadi multi label. Ya. Jadi pertama-tama kita perlu menormalisasi dulu ya, 25 sama 35-nya. Perlu dong sama 5 sama 10 biar sama scale-nya gitu ya. Oke, setelah itu ini langsung kita hitung distance-nya ya antara A sama B ya. Kita hitung distance-nya. Terus browsing time-nya ya, kita hitung juga distance-nya. Nah, sekarang untuk male sama female ini gampang banget teman-teman ya. Kalau kategori atau binary, distance-nya tinggal satu aja karena ini nggak sama gitu. Kalau sama berarti 0. Ya, terus checker distance ini baru yang kayak tadi nih. Ya, ada shoe, tag sama books. Nah, intersection-nya ada teknologi ya, satu doang. Unionnya ada 3. Ya, berarti 1 minus 1/3, 2/3 kayak tadi. Ya. Nah, apa bedanya? Ya, apa yang terjadi kalau misalkan A sama B itu sama persis ya, misalkan shoes tag sama shoes tag gitu ya. Berarti kalau shoes tag unionnya berarti ada 2. Irisannya unionnya juga sama, 2 juga kan. Nah, 1 minus 1 berarti 0. Ya. Nah, di sini kasus kita 0,667. Nah, cover itu tinggal menjumlahkan semuanya ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tinggal bagi 5. Udah, cover itu sebenarnya untuk average doang gitu ya. Nah, jadi tinggal kalkulasi akhirnya distance-nya 0,6319 gitu. Nah, ini bukan kasus KNN ya. Ini lebih ke kasus untuk distance algoritmnya. Nanti case KNN-nya kita juga pakai ini ya, tapi di demo nanti ya. Ya sebenarnya gampang sih ya, kalau KNN sebenarnya kebayang lah ya. Misalnya ada, nggak usah kasus sih sebenarnya. Jadi misalnya ada kata di sini, ya tinggal lihat aja kalkulasi jarak-jaraknya yang paling deket ya. Terus kita lihat yang paling deket itu kelasnya apa gitu ya. Gitu. Untuk regression berarti tinggal dirata-ratain aja. Nah, terus yang paling penting itu sebenarnya K ya. Hyperparameter paling penting itu K. Nah, K-nya harus berapa itu ya. Kalau K-nya terlalu kecil, dia tuh sensitif ke noise gitu ya. Contoh misalkan di mana ya? Misalkan K-nya kecil ya. Ya let's say di sini misalkan ada merah satu lah ya. Noise atau apa gitu ya. Padahal mungkin harusnya biru, tapi di sini merah. Ya, tapi misalkan birunya ada 1000 di sini ya. Misalkan ada data baru di sini, tek gitu ya. Nah, harusnya dia masuk ke biru dong. Ya, ini kan 1000 nih di sini. Misalnya ini merah outlier gitu ya. Nah, tapi karena kok misalkan kita K-nya cuma 1, dia cuma parameternya di sini, ya dia dapatnya merah. Padahal harusnya mungkin bisa biru kalau kita perbesar. Misalkan kita perbesar 10 gitu ya. Mungkin nanti jaraknya bisa kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti nanti merahnya 1 ya versus dengan birunya 9. Berarti ini masuk ke biru. Ya, jadi hati-hati ya, K-nya jangan terlalu kecil. Nah, kalau K-nya terlalu besar ya, neighborhood mungkin include point dari other class gitu. Contohnya gimana ya? Oke, misalkan data point di sini nih. Dan ini harusnya masuk ke merah kan, ya. Tapi misalkan K kita terlalu besar ya. K kita sampai sini nih. Nah, sampai sini K-nya. Nah, ini masuk golongan siapa kalau gini? Masuk golongan hijau dong, karena ini lebih banyak gitu. Jadi masuk hijau. Jadi harus seimbang ya, jangan terlalu kecil dan terlalu gede gitu. Ya. Nah,
biasanya ada namanya elbow method ya. Ini biasanya dipakai untuk k-means sih, tapi mungkin bisa lah ya untuk KNN. Kita tinggal plotting aja, misalkan k-nya 1, errornya berapa, k-nya 2, errornya berapa, k-nya 3, error berapa, dan seterusnya gitu. Nah, terus kita tinggal ambil yang paling optimal ya. Sorry, ini harusnya untuk k-means sih. Kalau KNN itu biasanya si rule of thumb ya, k-nya itu sama dengan akar n ya. Sorry, nanti gue akan update ini ya. Ini harusnya untuk k-means, bukan untuk KNN. Jadi k sama dengan akar n. N itu jumlah sampelnya. Misalkan sampelnya 1000, ya berarti akar dari 1000 ya. Akar 2 ya berarti ya, akar 2 dari 1000. Gitu. Nah, kenapa ini nggak bisa pakai KNN di sini ya? Karena KNN itu mau ini 1, 2, 3 itu dia nggak akan gini errornya. Ya, errornya nanti dia bisa naik turun gini kalau KNN. Kalau k-means memang semakin gede, semakin low errornya ya. Tapi itu nanti untuk terkait problem yang unsupervised, teman-teman ya. Sorry, sekali lagi teman-teman, ini bukan metode untuk memilih K ya. Memilih K harus dari ini ya, cross validation, pakai grid search ya. Rule of thumb-nya mungkin mulai dari akar n dulu. Oke. Nah, consideration pakai KNN ya. Dia simple untuk understand dan implement ya kan. Tadi sangat intuitif ya. Terus nggak perlu training. Nah, ini menariknya KNN. Dia nggak ada parameter, teman-teman. Ya. Dia nggak ada parameter. Dia pure dari data. Data doang gitu. Jadi semakin gede datanya, ya hati-hati. Semakin ini kayak buah si malakama ya. Maju kena mundur kena nih. Jadi kan kalau machine learning semakin banyak data semakin bagus. Ya, tapi kalau KNN semakin banyak data semakin lambat ya, karena dia harus menghitung semuanya gitu ya. Satu poin menghitung ke semua data. Ya, jadi itu ya ini kekurangannya ya, computationally expensive. Tapi kita fokus ke prosnya dulu ya. Terus nggak ada training ya, berarti cepet dong ya. Kalau data dimasukin berarti cepet. Berarti data KNN akan selalu up to date ke data aslinya. Ya, karena kekurangan model yang parametrik sebenarnya sih dia itu biasanya trainingnya tuh by batch. Misalkan 3 bulan sekali baru di training lagi supaya keep up with the real world data gitu ya. Tapi kalau KNN ya dia selalu keep up with the real world data gitu. Ya, lebih apa ya, cost untuk menambah datanya itu lebih kecil dibandingkan kita nge-training linear regression. Ya, tapi ingat ini inference-nya itu jauh lebih gede ya, jauh lebih gede gitu. Nah, ini berarti instance based model ya, bukan parameter based model. Flexibility-nya dia bisa digunakan untuk klasifikasi sama regresi. Nanti kita lihat yang regresi ya di next slide. Cost-nya kayak tadi, computationally expensive, terus ada curse of dimensionality. Jadi selama dimensinya lebih gede, ya kita ngomongin data ya, kita ngomongin dimensinya tadi. Misalkan kita pakai Euclidean, itu bisa lebih berat lagi gitu. Terus dia juga sensitif ke fitur-fitur yang tidak relevan ya. Karena dia based on instance ya. Kalau ada outlier ya mati aja gitu kita ya. Kita nggak tahu gimana tuh kalau ada outlier ya. Nah, kapan KNN tuh better than other algorithm? Nah, ketika datasetnya tuh kecil, ya. Jadi kalau kita ngobrolin dataset, ternyata kecil nih. Nyata cuman, ya, biasanya kalau dataset kecil, projectnya nggak terlalu besar ya. Dan nggak perlu kompleks neural network gitu. Nah, neural network bisa, kalau neural network, dia bisa mengumpulkan data yang lebih generalized, ya. Tapi overkill kalau datanya cuma kecil ya. Jadi KNN bisa jadi opsi gitu. Oke. SVM struggle with outlier, tapi KNN juga struggle with outlier ya tadi ya. Jadi ini hiraukan aja teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang valid. Terus linear model, nah ini valid juga. KNN tuh bisa lebih efektif daripada linear model ya. Karena dia nggak ada linearnya sama sekali. Sama kayak video sebelumnya tentang naive Bayes. Dia juga nggak tergantung linear model ya. Dia tergantung Bayes theorem gitu.
Oke. Terus nah ini optimisasi di dalam KNN ya. Karena kita ini kan ya tadi ya. Kalau kita mau menghitung, kita menghitung ke semuanya. Tapi kita bisa lo optimize ya. Optimize lebih cepat lagi. Jadi kita cukup kayak gambar lingkaran ini ya. Terus kita tinggal kalkulasi aja yang di dalam sini gitu. Nah itu sebenarnya bisa ya, tapi perlu storage tambahan atau memori tambahan ya, yaitu pakai beberapa data structure yang lebih efisien. Contohnya kayak KD-tree, ya bold tree dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya ini ya terkait data struktur ini ya, dan juga nanti ada algoritma ini akan banyak dipakai di yang namanya vector database. Ya, nanti kita bahas di modul lain ya, di modul tentang LLM ya, dan ada modul nanti tentang NoSQL database. Kita akan bahas tentang vector DB ya, tapi untuk for now anggap aja idenya itu adalah ya tadi ya, kita hanya menghitung yang ada di sini aja. Kita nggak perlu menghitung ke semuanya. Ya, tapi ada trade-off-nya adalah ada storage tambahan gitu. Terus ada lagi pakai search, udah bukan KNN namanya tapi ANN ya, atau approximate nearest neighbor. Jadi ini algoritma untuk memperkirakan neighbor terdekat itu siapa aja gitu ya, tanpa harus mengkalkulasi semuanya. Nah, karena namanya approximate, maka nggak mungkin dia akurat 100% ya. Tapi at least dia mungkin akurat 90% gitu kali ya. Nah, ini ada beberapa algoritmanya, ada yang by Facebook, ya, ada yang by Spotify. Ini aneh namanya kata-kata. Namanya aneh ya. Approximate nearest neighbor, oh iya ini dari Spotify. Ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi optimisasi, perlu kalian tahu kalau ada optimisasi juga sebenarnya di KNN. Tapi untuk sekarang sih banyak orang yang bilang KNN udah jarang dipakai ya, untuk apalagi untuk produk-produk yang state of the art gitu. Kayak misalnya produknya Google, Facebook, kebanyakan sih untuk project-project pribadi aja atau project-project yang simple aja gitu. Itu masih lebih oke untuk dipakai ya. Oke, terakhir sebelum demo ya, KNN integration. Jadi ini sama kayak KNN pada sebelumnya ya. Tapi let's say di sini ada data ya, ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11. Ya, ini angkanya ya, 1 dan seterusnya. Oke. Ini age ya, sama height-nya atau tingginya. Kita mau nebak berarti beratnya ya. Gitu. Jadi misalkan di sini ya. Di sini tuh kita mau K-nya misalkan ada 3 nih di sini ya. 1, 5 sama 6 ya. 1, 5 sama 6 di sini ya. Ini yang terdekat nih. Jadi ini titiknya ya. Ini yang paling dekat 1, 5 sama 6. Kita lihat 1 weight-nya 77 ya. 5 weight-nya 72. 6 weight-nya 60. Ya udah tinggal ini ditambahkan terus dibagi ya, atau dirata-ratakan ya, 77 tambah 72 tambah 60 bagi 3 gitu ya. Oke, kita lanjut ke demo ya teman-teman, demo KNN. Oke, let's start demonya ya. Jadi pertama seperti biasa import library-nya ya. Di sini kita pakai NumPy, Panda sama counter di collection. Nanti kita lihat maksudnya gimana. Oke, sebelum itu kita restart kernel dulu ya supaya benar-benar fresh. Oke, 1 ya. Nah, sekarang kita akan mendefine beberapa function. Yang pertama ada Euclidean distance. Ya, ini kan square root dari apa namanya? Gue lihat dulu ya, gue nyontek ya biar enak nih ngeliatnya nih. Sorry. Nah, ini ya Euclidean distance. Aduh. Ya, square root dari sum of ini ya. Setiap dimensinya di kuadratin gitu. Ya, ini kuadrat ya kalau di Python. Terus ada lagi checkered distance, ini terkait set ya. Jadi ini apa, intersection dibagi unionnya gitu ya. Jadi di sini ada notasi khusus ya untuk intersection pakai dan, kalau union pakai ini, pakai atau gitu. Terus kita ambil panjangnya berapa atau total elemen di set itu berapa gitu ya. Terus ada Hamming distance ya. Hamming distance itu yang terkait binary ya, antara 1 atau 0. Kalau beda berarti 1 ya, kalau sama berarti 0. Terus cover distance untuk menyatukan semuanya ya. Jadi di sini kita ada numerical column
ya. Ada binary column, categorical, sama set. Masing-masing digunakan supaya bisa menghitung ini gitu ya. Menghitung distance-nya untuk masing-masing kategori. Jadi awalnya distance-nya pasti 0 ya, nanti kita akan tambah overtime. Terus ini jumlah kolomnya gitu. Ya. Oke. Terus di numerical column ya, kita looping nih ya. Terus setiap kalau di numerical column kita hitung distance-nya pakai Euclidean distance. Ya. Jadi di x-nya berapa, y-nya berapa, terus kita tambahkan ke distance. Terus n-nya kita tambahkan 1 ya. Oh ya, sorry, ini harusnya nanti di normalize dulu ya. Ini di normalize nggak nanti? Gue lupa. Wah, nggak di normalize ya. Sorry teman-teman. Jadi ini harusnya better di normalize dulu ya. Ini kayaknya gue nggak normalize di code ini. Nah, terus binary column ya. Itu kita pakai Hamming distance. Terus categorical column pakai checkered distance ya. Oh, ini pakai checkered juga ternyata. Oke. Tapi karena kita nggak ada categorical ya. Nanti adanya binary sama set gitu ya. Kalau set column ya juga checkered distance. Nah, terus jangan lupa dibagi n ya, dirata-ratakan. Ya, ini kayak weighted average-nya lah ya, keyword distance. Oke, terus kita lanjut bikin model KNN-nya. Ya, ini adalah constructor ya. Ini tuh constructor dari kelas ini. Gitu. Terus ini tuh memang harus ada self itu kayak this-nya ya kalau di Java. Ini default-nya K1-3, K-nya 3, terus numerical column-nya ini by default memang kosong gitu. Nah, terus ini juga kosong ya, extend sama y-train-nya. Kenapa? Karena kita perlu nge-fit dulu ya nanti ya. Oke. Nah, di sini kita lihat, kalau kita nge-fit, kita nge-training, dia ngelakuin apa ya? It's basically nothing, teman-teman ya. Kita cuman menambah extend ke dalam variabelnya doang. Kan sebenarnya di KNN itu nggak ada training ya. Cuman kita nambahin data aja, nggak ada training gitu. Ya. Makanya yang agak banyak tuh di prediksinya gitu teman-teman ya. Kita lihat ya untuk prediksi kita ini bikin array ya. Karena apa? Karena X-test bisa banyak. Ya, ini kita lihat ada banyak nih ya. Iterus itu kayak membuat suatu iterator ya supaya kita bisa mengiterate over X-test-nya gitu. Jadi ini index, ini elemen-elemennya ya. Terus di sini distance-nya karena kita mau menghitung satu titik ke semua titik gitu. Ya, di sini kita menghitung semuanya. Ya. Nah, ini distance kita mau menghitung setiap poin-poin ya yang ada untuk setiap testingnya ya. Jadi testing itu kayak poin baru ya. Jadi testing itu nah ini ya poin baru, sedangkan trainingnya itu semuanya ya. Kita mau kalkulasi ke semuanya. Ya, ini tes, ini train. Makanya kita iterate over trainingnya ya, tesnya cuma satu gitu. Nah, di sini distance kita udah dapet, kita langsung append ke sini ya. Terus kita sorting dengan yang tertinggi gitu ya. Di sini x-nya x1 karena ini ya, karena ini kan indeksnya, ini kan distance-nya, makanya ini x1. Berarti sorting berdasarkan distance, bukan berdasarkan indeks. Nah, terus kita lihat nearest neighbor-nya ya. Gua mau ambil yang K awal doang ya, K paling atas doang. Ya udah, pakai self.k di sini. Ya. Gitu aja teman-teman sebenarnya ya. Nah, terus value-nya apa? Value-nya ya dari indeksnya gitu. Value-nya dari indeksnya. Ya. Jadi kita tahu nearest neighbor itu berarti yang di ID ini, dan ini. Gitu ya. Nah, terus terakhir nah ini kita lihat nearest neighbor-nya itu punya label apa gitu ya. Jadi ini kita lihat yang most common ya itu label apa. Ya, nanti kita coba lihat di sini ya. Oke. Nah, ini kita coba simulasi dulu deh yang ini ya, biar nggak bingung. Nearest neighbor tuh misalkan ada 1, 1, 3, 5, 10 gitu ya. Sorry, ini kurang. Nah, most common-nya apa? Most common-nya berarti 1 ya. Karena diurutin dari yang paling kecil. Gitu. Misalkan kalau di sini 3-nya 3 kali, ininya 3 gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalkan tidak ada 0. Nah, atau most common.
Nah, gini ya. Jadi most common itu dia mengurutkan ya dari yang paling banyak ke paling sedikit. Terus diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar gitu. Terus kalau satu doang berarti kita mau ambil satu elemen yang terdepan gitu. Nah, terus karena kita mau ambil labelnya ya, which is labelnya itu kan yang di depan ini ya, bukan yang di belakang. Di belakang itu jumlahnya, jumlah occurrences-nya. Tapi kita mau ambil yang depan. Makanya kita ambil yang ini gitu. Nah, karena ini bentuknya masih array, kita ambil yang pertama, elemen pertama. Terus kita mau ambil lagi elemen yang pertama gitu. Ya, that's why keluar kayak gini code-nya. Terus kita tinggal return prediksinya gitu ya. Oke, kita coba run. Terus kita bikin sampel datasetnya yang kita mau training ya. Jadi ini numerical column. Jadi di sini ada 5 data ya. Jadi ini yang data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Binary column 1 2 3 4 5 gitu. Nanti kalian bisa replace aja ini numerical column jadi misalkan ini apa ya? Misalkan tinggi badan, binary column itu misalkan jenis kelamin ya, male atau female dan lain sebagainya gitu. Categorical column ya A, B, C apa gitu ya. Nilai atau gimana. Kalau set ya berarti pakai checkered distance itu ya. Misalkan dia suka apel dan pisang, ini suka pisang dan cherry dan seterusnya. Target ya berarti targetnya kita gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kayak gini ya bentuk datanya. Terus kita preprocessing. Nah, nanti misalkan di sini ada numerical column lagi, kalian bisa masukin di sini gitu ya. Nanti kalian bisa ini sendirilah, bisa apa namanya masukin sendiri gitu kolomnya apa sesuai sama yang kalian pingin ya. Terus X-nya kita pisahkan ya dengan targetnya gitu. Oke, df tidak di-define. Kenapa tidak di-define? Oke, karena kita belum run ini tadi ya. Oke, sekarang kita bisa lihat X-nya. Nah, seperti ini. Terus kita bisa lihat Y-nya ya. Print X, print Y. Nah, sekarang ini Y-nya seperti ini. Terus kita nge-training nih ya. Kita tinggal bikin kelas KNN tadi ya. K-nya 3, numerical kolomnya apa, binary kolomnya apa, kategorinya apa dan seterusnya. Tadi kita udah setting di sini gitu. Terus tinggal fit ya. Fit ini nggak apa-ngapain ya, cuma ngeset doang X sama Y-nya. Nah, di sini testing nih. Kita di sini ada 2 data ya. Data pertama ini, data kedua ini. Kita mau predik apakah dia yes atau no gitu. Ya nggak tahu ya targetnya apa ya. Nanti bisa tulis sendiri ya. Kita predik ternyata cohort distance is not defined. Oke. Sorry ya, gue banyak lupa ngeran gitu teman-teman ya. Oke, ternyata yang awalnya yes, yang kedua no. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau pakai scikit-learn gimana? Ya, di sini ada namanya multi-label binarizer dari scikit-learn. Ada juga k-neighbor classifier. Nah, ini baru KNN-nya. Ya. Nanti ada lagi k-neighbor regressor gitu untuk yang angka gitu ya. Oke, nah ini datanya kayak tadi sama persis ya. Terus kita set ini tuh supaya ya karena ini multi-label binarizer itu dia mengexpect sebuah array gitu ya. Maka kita buat seperti ini. Terus kita bikin data frame-nya. Terus X-nya kita drop kayak tadi ya. Terus ada one hot encoder. Ya, kenapa? Karena di sini ada categorical ya. Nih, kita mau fit transform yang categorical column gitu. Kita lihat di sini ada multi-label binarizer. Jadi ini itu gunanya untuk apa? Untuk yang set kolom ya, kita buat 1 sama 0-nya nanti. Gitu. Ya, fit transform. Terus sekarang kita mau nge-stacking ya, secara horizontal. Nah, sekarang numerical sama binary kita gabungin. Ya, terus kita tambahin yang categorical, kita tambahin yang set gitu ya. Nah, ini kita run dulu deh biar kelihatan ya nanti. Nah, ini ya X-train-nya. Nah, X-train-nya nanti seperti ini. Jadi ini numerical column-nya tadi ya. Ini binary column-nya. Terus ini categorical-nya ya. Categorical tadi A sama B ya kan. A sama B di sini 10 10 10 01 ya. Terus berikutnya ada set. Ya, di sini ada apple, banana sama cherry. Ya.
Yang pertama ada apple, banana. Ya, terus banana, cherry. Apple, banana. Gimana sih? Sorry, 2,7 ya awalnya. Oke, 2,7 berarti yang belakang dulu ya teman-teman, sorry ya. Berarti kalau cherry, dia tuh berarti yang di sini doang nih ya. 1. Ya, ini apple sama banana ya 0. Oh, sini 1,8 apa ya? Oh, yang berikutnya yang tengah-tengah ya. Apple dan cherry. Berarti 101 ya. Gitu. Berikutnya 1,5 dan 3,2. Apple banana sama apple banana. Berarti 110. Nah, benar ya. Seperti itu. Nah, terus setelah ditransform, kita pecahin ya. Jadi ada yang training sendiri, ada yang tes sendiri. Gitu. Terus kita tinggal kasih tahu neighbornya 3. Metriknya, nah ini gue kurang dalemin ya teman-teman ya. Ini pakai AI soalnya. Tapi gue tahu kok maksudnya secara garis besar itu gimana gitu. Terus tinggal fit. Terus diprediksi ya tesnya gitu. Nah, prediksinya yes. Kita lihat X-testnya teman-teman. Nah, X-testnya tadi yang 2,3 ya. 2,3 apakah yes? Wah, ternyata no ya targetnya ya. Ternyata dia salah. Memang karena kurang banyak datanya teman-teman ya. Kurang banyak datanya. 2,3 tadi no ya, iya. Dia salah nebak karena kurang banyak datanya. Ya, tapi it's okay ya. Yang penting kita tahu cara pakainya gimana. Oke. So itu teman-teman untuk Can Nearest Neighbor ya. Model setelah Naive Bayes ya, modelnya sebenarnya cukup intuitif, cukup simple, tapi kekurangannya adalah saat prediksi ya, dia nggak bisa, dia akan selalu secara komputasional tuh berat gitu ya, dan mungkin agak banyak ditinggalkan sekarang ya, karena zaman sekarang udah banyak sekali yang pakai neural network ya, yang nanti kita cover di modul deep learning ya. So itu teman-teman ya, the intuisi behind KNN. Kita juga udah demo ya. Thank you nonton sampai akhir teman-teman ya. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya lewat link Sabarian di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you next video ya. Bye bye.